Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, Alkitab memerintahkan kita untuk senantiasa bersukacita. Pertanyaannya, mengapa sih kita harus bersukacita? Lalu, apa keuntungannya bila kita bersukacita? Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kedua ayat di atas saudaraku memberikan gambaran betapa ketika kita dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, penuh berkat dan sehat senantiasa. Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan firman Tuhan di atas, agar anak-anak Tuhan itu bersukacita senantiasa. Saudaraku, mengucap syukur kepada Allah adalah tindakan yang berasal dari kehendak kita, tetapi bersukacita adalah ekspresi dari roh kita. Kita dapat mengucap syukur kepada Allah sekalipun emosi kita tidak demikian. Namun kita tidak dapat bersukacita di dalam hal-hal yang buruk tanpa mengalami hidup yang dipenuhi dengan sukacita sejati. Karena itu, agar kita dapat senantiasa bersukacita, termasuk di dalamnya saat kita mengalami berbagai-bagai penderitaan dan kesulitan, kita harus mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita mengalami berbagai-bagai peristiwa yang sulit, keadaan yang buruk dan lain sebagainya, cobalah bertanya pada diri Anda sendiri, hikmah apa yang dapat dipetik dari peristiwa itu? Sebab saya percaya semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam desain Allah, agar olehnya kita dapat mengerti kehendak Allah dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang semakin dewasa. Maka sangat penting bagi kita untuk belajar dari setiap peristiwa, mengambil hikmah yang ada, dan senantiasa introspeksi diri. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya saya percaya kita dapat tetap bersukacita atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang buruk, kalau kita dapat menanggapi semua itu dengan benar. Dengan demikian, kita bisa tetap memuliakan Allah sekalipun di dalam penderitaan dan hal-hal yang buruk lainnya. Belajarlah dari Paulus bagaimana ia menanggapi berbagai-bagai penderitaan yang ia alami karena melayani Tuhan. Filipi 3 ayat 7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Karena itu saudaraku, apabila kita dapat menanggapi setiap masalah, termasuk di dalamnya hal-hal yang buruk, kita dapat bersukacita. Dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita, kita akan dimampukan untuk menanggapi semua peristiwa dengan benar dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang mulia, termasuk di dalamnya tetap bersukacita. Ingatlah, Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah,
karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11-12. Jadi saudaraku, setiap orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pasti dapat bersukacita di dalam hidupnya. Sebab tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, sebaliknya ada begitu banyak alasan untuk kita tetap bersukacita. Karena itu saudaraku, marilah kita senantiasa bersukacita, nikmatilah hidup ini, dan percayalah bahwa ketika kita bersukacita, berkat-berkat Tuhan akan dialirkan dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap bersukacita, sekalipun keadaan kami saat ini mungkin sedang tidak baik, sedang sakit, sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa segala sesuatu disetting oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.